Halo, Assalamualaikum kawan-kawan. Apa kabar kalian semuanya? Gimana kabar kalian di tahun 2021 kemarin? Nah, mudah-mudahan di tahun 2022 ini kalian tetap diberikan keselamatan, tetap diberikan kesehatan, dan juga jangan lupa tetap semangat ngopi. Jadi, video kita hari ini, kita akan membahas sebuah grinder komersial yang ada di hadapan kita ini. Grindernya ini besar kali coy. Seperti kalian tengok nih. Tingginya segini. Grinder ini bernama Heycafe HC880 Lab. Jadi, grinder ini berdasarkan info yang aku baca-baca dan info yang aku terima, diproduksi oleh Hemro Group, yaitu sebuah perusahaan yang juga memproduksi grinder Malconic, Diting, dan Anfim. Heycafe ini salah satu juga termasuk di dalamnya. Jadi nggak heran buat kalian yang tahu bentuk grinder Heycafe HC880 ini sama persis dengan Malconic GH2. Nah, tentu saja dengan harga yang lebih murah. Jadi, sebelum kita tes grinder ini, tes gilingannya, dan yang lain-lain, berikut ini spesifikasi lengkap dari grinder Heycafe HC880 Lab. Nah, udah kalian tengok kan? Jadi, kita akan lihat dari dekat bagaimana performa grinder yang dijual dengan harga di bawah 20 juta ini. Nah, jadi inilah dia penampakannya kawan-kawan. Oh, kokoh kali, besar. Kita mulai dari yang paling atas. Di sini hoppernya, tempat masukin beans. Nah, banyak nih kapasitasnya. Oke. Mantap. Sesudah itu di sini tombolnya. Ini off, ini on, dan ini untuk menyalakannya. Cuman itu aja tombolnya, nggak ada yang lain. Terus di bagian sini ada sedikit keterangan. Kurang lebih di sini tulisannya median particle size. Oke. Ini median particle size. Kalau misalnya kawan-kawan pakai nomor berapa, kurang lebih angkanya sekitar sini. Misalnya di nomor 3, partikelnya mungkin ukurannya 200. Mungkin partikel nomor 8, partikelnya ukuran 800. Gitu ya. Di sini nanti kalian bisa lihat-lihat. Terus di sini disediakan mulai dari coarse sampai ke fine, Turkish. Jadi mulai nomor 1 Turkish, espresso, ini masih range espresso. Ini masuk kategori fine menurut dia ya. Auto drip, ini auto drip untuk mesin yang otomatis drip ya. Ini drip, press, French press, percolator, coarse. Jadi ini betul-betul multi gilingan kawan-kawan. Nah, terus juga di sini bagian mereknya. Nah, di sini ada sedikit tuas kecil kawan-kawan. Ini ya berada di antara corongnya ini, corong turunnya bubuk kopi. Nah, di sini untuk anti clampingnya nih kayaknya. Jadi gunanya ini untuk mencegah terjadinya penggumpalan bubuk kopinya. Oke, corongnya di sini. Di sini ada semacam penjepitnya.
bisa untuk menjepit yang namanya bungkusan kopi ataupun paper cup bisa taruh di sini. Nah, terus juga kalau setelah giling bisa digetok-getok nih, biar turun dia semuanya. Oke, lanjut ke bagian bawah. Di sini penampungnya, ya kan? Nah, ini bisa digeser penampungnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ada 3 tempat, rendah, sedang, tinggi. Nah, oke, gitu ya, kurang lebih ya. Oke, coba kita posisikan sini aja. Nah, terus Hey Cafe di semua line up-nya juga ngasih ada sebuah tas, isinya ada buku nih, buku petunjuknya, buku manualnya. Terus di dalamnya ada toolkit yang bisa kalian gunakan untuk merawat grindernya sendiri. Oke, jadi ini langsung nanti kita ambil biji kopi, kita langsung tes, mungkin di beberapa ukuran gilingan, ya kan? Nanti kita kasih lihat sama kawan-kawan, kayak mana, mantap apa enggak. Oke, ini udah kusiapin kawan-kawan, kurang lebih ada biji kopi seberat 50 gram. Nanti kita akan giling dengan green size nomor 6 di sini. Ini drip ya. Artinya kurang lebih untuk V60 nih, drip gitulah. Oke, kita tes nanti sambil kita timerkan kurang lebih berapa detik dia menghabiskan 50 gram. Setelah itu kita lihat hasil gilingannya. Oke, setelah nomor 6 kita akan coba ke nomor yang di nomor 3 untuk gilingan espresso. Ini nomor 2 sama nomor 3 bisa untuk espresso. Dan yang terakhir aku pengen nyoba di bagian turkis. Jadi ada 3 gilingan yang akan kita coba, masing-masing 50 gram. Kita akan coba nanti hasil gilingan sama kecepatannya. Oke, kita mulai dari yang nomor 6 dulu kawan-kawan ya. Oke, caranya ini paper cup-nya kita timbang juga, kita nolkan. Terus masukin kemari, dijepit ya kan kawan-kawan. Nah, terus hidupkan dia. Begitu dia masuk, aku akan nyalain timernya kawan-kawan ya. Oke, bismillah. Oke, stop. Udah selesai. Habis. Kita timbang di sini. Tadi masuknya 50 ya. Nah, ini kan 0 ya. Tadi masuknya 50, keluarnya 49,9. Wow. Kurang lebih 0,1 sampai 0,2 grind retention di grinder ini. Top. 50 gram diselesaikan dalam waktu kurang lebih 12 detik. Nah, hasil gilingannya kita coba di sini ya. Kita bahas di sini nanti. Nah. Oke. Setelah itu, percobaan kedua seperti yang tadi, 50 gram. Tapi kita buat dia di nomor 3 espresso. Oke, kita coba jalankan dulu. Memastikan sudah habis semua yang di dalam. Oke, sudah nggak ada keluar lagi ya. Percobaan kedua. Kurang lebih kopinya 50, 49,9, ya agak lari-lari sedikit lah timbangannya, minta maaf ya. Hidupin. Masuk dan kita timernya kita on kan.
Hasilnya 48,849 gitu ya. Jadi kalau untuk gilingan di nomor 3 yang lebih halus lagi espresso, dia ada grind retention kurang lebih 1 gram. Ya wajar lah ya. Oke. Kita letakin di sini dulu. Oke, kita lihat kayak mana dia. Oke, percobaan yang terakhir di nomor 1 Turkish 50 gram juga. Kita mulai. Wow, mantap. Oke. Hasilnya 48,7 4,5 ya. Ya kurang lebih timbangannya lari-lari dikit. 48,5 dalam 22 detik, grind retentionnya kurang lebih 1,5 gram untuk gilingan Turkish. Sini dia kita bikin. Oke, ini aku singkirin dulu timbangannya. Nanti kita bahas untuk ukuran hasil daripada green size-nya, keseragamannya ya. Oke kawan-kawan, ini yang di sini tadi, yang drip nomor 6. Ini hasil yang nomor 6 tadi, ya kan? Masuk 50 gram, keluarnya 49,8, 49,9 lah kurang lebih. Almost zero grind retention dalam waktu 12 detik. Oke, kalau menurut pandanganku ini agak halus dikit ya untuk V60, tapi enak sih untuk yang begini. Bisa dapet flavor kopinya tuh lebih bold dia. Buat yang lebih suka lebih kasar dikit, kasarin dikit lah. Berarti waktunya akan lebih cepat. Oke, ini dia. Kalau untuk uniformity-nya bagus banget. Seragam cuy. Mantap. Nggak ada yang nampak menggumpal-gumpal gitu. Bagus. Yang partikel lebih halusnya juga nggak ada. Kalau ini nomor 3, espresso. Oke. Ini bagus, udah memang espresso, mesin-mesin home bisa nih, udah agak halus pun. Nah, di sini kalau kita lihat, sebelum aku katakan, nomor 3 aja sudah mulai hampir kelamping-kelamping dikit ya. Nah, hampir kelamping-kelamping dikit. Nah, oke, artinya sudah halus cuy. Sudah halus. Uniformity-nya bagus. 50 gram in. Outnya tadi 48,8. Kurang lebih 1,2 grind retention-nya dalam waktu 15 detik. Itu 50 gram. Kalau misalnya kalian pakai 18 gram, ya tinggal dibagi kurang lebih 3 aja. Berarti kurang lebih ya 4 ke 5 detik lah. Nah, kita ke yang Turkish. Di sini Turkishnya dia kategorikan Turkish tapi masih terasa dikit seperti espresso yang sangat fine ini. Ini untuk mesin-mesin kopi yang specialty. Wah, halus sekali cuy. Tapi belum jadi kayak ini ya, tepung ya. Nggak akan mungkin dia untuk bisa kayak tepung memang dia. Kalau untuk grinder yang bisa bikin kayak tepung, dia mata burnya terbuat dari batu. Jadi dia tadi ini masuk 50, keluarnya 48,5. Jadi 1,5 grind retentionnya dalam waktu 22 detik. Jadi inilah dia kurang lebih 3 gilingan yang udah kita coba kawan-kawan. Jadi menurutku ini grinder mantap sih. Ukuran burnya pun 84 mili. Top.
Oke, yuk sekarang kita masuk pada kesimpulan. Nah, jadi kayak gitulah dia kawan-kawan hasil review kita terhadap grinder Heycafe HC880 Lab ini. Nah, buat siapa grinder ini? Grinder ini dijual dengan harga di bawah 20 jutaan. Aku belum dapat angka persisnya, nanti kalian lihat aja waktu video ini tayang akan muncul link pembeliannya, itu nanti harganya. Oke? Tapi yang aku diinfokan harganya di bawah 20 jutaan. Grinder ini bisa dipakai oleh siapa saja. Apabila kalian homebrewer yang betul-betul entusias mau cari gilingan bagus, grinder yang besar, bisa-bisa aja, nggak ada masalah. Cuman pastikan dapur kalian itu di rumah cukup untuk menampung tingginya si grinder ini. Mantap. Terus kalau misalkan kalian coffee shop, ya cocok-cocok aja kalian pakai ini. Tapi kalau menurutku peruntukannya lebih mantap. Ini kayak apa? Ini kayak di coffee shop itu persen Arabica. Kalau kalian tahu, nah waktu aku main-main ke Jakarta, ku tengok di situ ada coffee shop persen Arabica yang terkenal dari Jepang itu. Dia pakai grinder yang mirip kayak gini itu dipping. Untuk apa? Manual brew cuy. Kenapa? Hasil gilingannya bagus, burnya besar kan, jadi cepat gilingnya, uniformity-nya bagus, tahan lama, ya jarang bermasalah kalau grinder besar untuk giling small batch gitu. Jadi kalau misalkan kalian coffee shop yang menginvestasikan grinder kalian tuh salah satunya pakai grinder ini, kurang lebih kalian bakal belinya di awal agak lumayan. Misalkan untuk manual brew nih, kalian akan berpikir, wow untuk manual brew aja aku investasinya hampir 20 juta grindernya. Tapi percayalah, mahal di awal aja. Untuk selanjutnya, bakal kecil kemungkinan kalian akan ganti grinder lagi. Kurasa daripada kalian pakai grinder manual brew yang kecil-kecil, yang ketika banyak orderan kalian nanti bakal kewalahan, mending kalian langsung investasikan ke yang besar kayak gini. Itu menurutku ya. Yang terakhir, aku rasa grinder ini juga cocok untuk dipakai di small roastery. Mengingat tadi kapasitas di sini hoppernya cukup banyak, mungkin muat 1 kilo atau 1 kilo lebih. Nah, ini bisa menggiling tadi banyak gilingannya. Misalkan kalian jual kopi bubuk, ya kan? Kopi bubuk kalian tuh misalnya ada yang pesan 1 kilo, masukin aja 1 kilo. Ini bisa dipakai di semua kalangan. Yang penting pastikan budget kalian cocok. Jadi kalian lah yang menentukan apakah grinder ini cocok untuk kalian beli, apakah sesuai dengan budget kalian, sesuai peruntukannya. Nah, kalau peruntukannya sih mulai dari yang paling coarse sampai yang fine banget, dia bisa. Semoga video review kali ini bisa membantu kalian ya. Jadi, apabila kalian tertarik untuk membeli grinder ini, silahkan klik link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap kalian subscribe channel aku ini karena kedepannya bakal banyak konten-konten kayak gini. Oke? Sampai jumpa di video yang berikutnya.